SAE2A dengan NIM 3.22.24.0.12. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan tentang analisis kami yang berjudul optimasi thermal kotak pendingin atau cooler box dengan bahan styrofoam dan PU foam. Rumusan masalah cooler box sederhana harus mampu menjaga minuman agar tetap dingin dan di lingkungan terapis. Kalau masuk melalui 3 mekanisme sekaligus, produksi dingin, kemudian konveksi udara luar, kemudian dan radiasi matahari. Kemudian ketebalan dan jenis material isolasi sangat menentukan laju perpindahan panas, sehingga memerlukan analisis kuantitatif untuk performa yang optimal. Tujuan proyek ini adalah menganalisis perpindahan panas yang terjadi, menghitung heat loss pada berbagai ketebalan dan jenis isolasi, dan serta menentukan desain isolasi yang paling optimal dengan mempertimbangkan performa dan biaya. Kemudian untuk asumsi fisiknya, dalam analisis ini kami menggunakan beberapa asumsi agar perhitungan lebih sederhana. Yang pertama itu kondisi steady atau tergantung waktu. Sistem ini beroperasi pada kondisi lunak, tidak ada akumulasi energi atau panas pada material fluid seiring waktu. Kemudian ada juga perpindahan panas satu dimensi. Aliran kalor terjadi secara tegak lurus terhadap permukaan dinding. Efek sudut dan kusut box diabaikan. Kemudian ada sifat termofisik konstan. Konduktivitas thermal ataukah dan emisivitas permukaan diasumsikan konstan pada rentang suhu operasional. Selanjutnya itu lingkungan radiatif luas, mana permukaan luar box dianggap kecil dibanding lingkungan sekitarnya, sehingga suhu radiasi sekeliling sama dengan udara luar. Selanjutnya ketiadaan jembatan thermal, mana dinding diasumsikan rapat sempurna tanpa adanya thermal bridge atau kebocoran udara pada setiap sambungan penutup. Dan terakhir ketahanan kontak sempurna, kontak thermal antar lapisan dianggap sempurna sehingga hambatan kontak thermal antar dapat diabaikan. Kemudian geometri dan kondisi operasi. Ini sebagai model dari cooler box. Untuk dimensi cooler box sendiri memiliki panjang 40 cm atau 0,4 meter, lebar 0,3 meter atau 30 cm, dan tinggi 0,3 atau 30 cm, dan memiliki luas permukaan sebesar 0,66 meter persegi. Kemudian untuk suhu operasionalnya kita memakai 32 derajat, itu sebagai suhu udara dan radiasi sekeliling iklim tropis. Kemudian suhu operasi dalam atau suhu di dalam cooler box itu 4 derajat Celcius. Kemudian ada koefisien konveksi luar atau dalam sebesar 12 meter persegi Kelvin atau 5 meter persegi Kelvin. Kemudian ada emisivitas sebesar 0,9 dan sel plastik HDPE K 0,5 watt meter Kelvin, tebalnya 3 mm, dan material isolasinya menggunakan styrofoam 0,033 dan PU foam 0,024. Jadi selanjutnya skema hambatan thermal. Sistem dimodelkan menggunakan jaringan tahanan thermal gabungan combined thermal resistance circuit untuk menganalisis aliran panas secara menuntut dari luar ke dalam. Paralel di luar konveksi eksternal dan
Diketahui bahwa tahanan isolasi menyumbang sekitar 77% dari total tahanan, sehingga isolasi menjadi faktor paling penting dalam optimasi. Ini untuk hasil perhitungan dari ukuran variasi ukuran dari kelompok itu sendiri. Dengan misal tebal 1 cm memiliki F total dengan material styrofoam 0,8658 kg/w dan untuk material PU foam sebesar 1,038 kg/w. Untuk selanjutnya sampai 5 cm untuk F total dengan material styrofoam 2,7 dan untuk material PU foam sebesar 3,56. Untuk selanjutnya ada hasil perhitungan parametrik antara material styrofoam dan material PU foam dan variasi ketebalan dari material itu sendiri. Bahwa pada contoh perhitungan semakin tebal isolasi, R total juga semakin besar. Artinya hambatan terhadap aliran panas meningkat. Kemudian akibatnya nilai Hentos semakin kecil sehingga panas yang masuk ke dalam kelompok makin sedikit. Jika dibandingkan material styrofoam dengan PU foam, PU foam selalu memiliki Hentos yang lebih rendah dibanding styrofoam karena nilai konduktivitas termalnya yang sangat kecil. Kemudian jika dapat disimpulkan bahwa PU foam memiliki performa yang baik daripada styrofoam karena memiliki konduktivitas yang sangat kecil. Selanjutnya ini estimasi waktu tahan es. Semakin kecil head loss, semakin lama waktu es mencair. Terlihat bahwa pada ketebalan 1 cm styrofoam hanya mampu mempertahankan es sekitar 5,7 jam. Terus sedangkan PU foam dengan ketebalan 5 cm mampu mempertahankan es hingga sekitar 23,6 jam. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketebalan isolasi secara signifikan meningkatkan performa cooler box. Selanjutnya ada analisis biaya. Styrofoam memiliki harga yang lebih murah dibandingkan PU foam. Namun PU foam memberikan performa pendinginan yang lebih baik, sehingga terdapat trade-off antara biaya dan performa. Jika anggaran terbatas, styrofoam menjadi pilihan yang ekonomis. Namun jika mengutamakan performa pendinginan, maka PU foam lebih direkomendasikan. Untuk kesimpulan dan kelayakan, jika ingin memiliki performa yang tinggi, kita disarankan untuk menggunakan material PU foam. Dan jika untuk batas ekonomis, kita bisa menggunakan material styrofoam. Dan kemudian semakin tebal isolasi juga semakin kecil Hentos yang terjadi. Kemudian isolasi dalam cooler box sangat penting karena yang paling berpengaruh terhadap performa dari cooler box itu sendiri. Kemudian berdasarkan keseimbangan antara performa, biaya, dan ukuran, konfigurasi yang direkomendasikan adalah PU foam dengan ketebalan 3 cm karena mampu mempertahankan es atau mendinginkan es sekitar 15 jam dengan biaya yang sangat masih relatif ekonomis. Sekian dari kelompok kami, saya Julius dan teman saya Alina Indonesia. mengucapkan banyak terima kasih.